Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ta'zimi dan yang saya taati, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ustadz Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Ustadz Dr. Abdul Aziz BAMAG selaku dosen pembimbing 1. Yang saya hormati Ustadzah Wafiatul Akidah ME selaku dosen pembimbing 2, dan tak lupa pula kedua orang tua saya yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Tindi Nur Cahyani dari program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Zainul Hasan Genggong. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan proposal saya yang berjudul Analisis Pengembangan dan Daya Saing Usaha Suq Lapis Genggong dalam Perspektif Maqasid Syariah untuk Menghadapi Persaingan Pasar. Perlu kita ketahui bahwasanya pengembangan usaha dan daya saing merupakan faktor utama untuk mempertahankan keberlanjutan usaha, terutama UMKM yang memakai bahan dasar pangan lokal. Nah, salah satu UMKM tersebut adalah UMKM Suq Lapis Genggong yang dimana menggunakan bahan dasar utama umbi suq. Nah, Suq Lapis Genggong ini diproduksi oleh pesantren Zainul Hasan Genggong. Sangat inovatif untuk rasa-rasanya. Ada coklat, ada red velvet, parutan, dan banyak lainnya. Untuk Suq Lapis Genggong ini juga memiliki harga yang sangat ramah di kantong bagi berbagai kalangan. Namun, dengan nilai plus yang sudah saya sebutkan, Suq Lapis Genggong tetap menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya minat konsumen meskipun kualitas produk lebih baik dari produk pesaing. Minimnya strategi pemasaran juga membuat produk Suq Lapis Genggong ini kurang dikenal di masyarakat. Persaingan ketat dengan produk sejenis baik dari produsen lokal maupun yang lebih dikenal di pasaran digital juga menjadi hambatan bagi pengembangan Suq Lapis Genggong. Hal ini akan kita kaitkan dengan maqasid syariah agar untuk pengembangan dan dalam menghadapi persaingan pasar tidak menggugurkan nilai-nilai Islam di dalamnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan kita bahas, yang pertama adalah bagaimana kondisi daya saing usaha Suq Lapis Genggong saat ini. Poin yang kedua, apa saja tantangan dan peluang dalam pengembangan usaha Suq Lapis Genggong. Poin yang ketiga adalah bagaimana strategi pengembangan usaha Suq Lapis Genggong dalam perspektif maqasid syariah untuk menghadapi persaingan pasar. Adapun untuk tujuan dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk menganalisis kondisi daya saing dari Suq Lapis Genggong. Yang kedua adalah mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan usaha Suq Lapis Genggong. Dan poin yang terakhir adalah untuk merumuskan strategi pengembangan usaha berbasis maqasid syariah untuk menghadapi persaingan pasar. Tentunya penelitian ini akan memiliki manfaat tersendiri bagi penulis. Yang pertama adalah manfaat teoritis. Untuk manfaat teoritis sendiri akan menambah kajian akademik mengenai pengembangan usaha dan daya saing yang berbasis syariah. Nah, untuk manfaat praktisnya sendiri adalah untuk memberikan rekomendasi strategi bagi pengelola Suq Lapis Genggong, tentunya tetap dalam landasan maqasid syariah. Terdapat 6 penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini. Yang pertama yakni Tazkiyah Ayu Al-Harimi, yakni menggunakan analisis SWOT dalam ekonomi Islam. Sementara Silviani Rahman dan Yusran Zainuddin menyoroti pemasaran digital syariah. Waqiatul Akidah dan M. Samsul Hadi fokus pada keunggulan produk batik, sedangkan Khofifah dan teman-teman membahas peran e-commerce dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Muhammad Ilyas DKK meneliti pengaruh digital marketing dan literasi ekonomi syariah. Sementara Ahmad Fakih Supandi dan Bastomi Dani Umbara membahas strategi pengembangan UMKM halal. Nah, penelitian terdahulu ini membahas berbagai strategi pengembangan UMKM seperti analisis SWOT, pemasaran digital syariah, keunggulan produk lokal, serta peran e-commerce dan digital marketing dalam meningkatkan daya saing. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam penerapan maqasid syariah, tetapi lebih fokus pada strategi menghadapi persaingan pasar usaha Suq Lapis Genggong melalui inovasi produk dan pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing pasar.
Kajian teori yang akan kita bahas pada penelitian ini yang pertama adalah mengenai konsep daya saing. Nah, konsep daya saing sendiri adalah bagaimana cara kita untuk mempertahankan usaha kita di tengah gempuran pasar atau gempuran dari produk-produk yang lain. Nah, tentunya dengan inovasi dan efisiensi. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing, yang pertama adalah mengenai pemasaran dan branding. Yang kedua adalah kualitas produk dan pelayanan. Dan yang terakhir adalah efisiensi operasional. Kajian teori yang kedua mengenai pengembangan usaha. Untuk strategi pengembangan usaha yang bisa dipakai oleh Suklapis Genggong adalah yang pertama, peningkatan kualitas produk. Yang kedua, pemanfaatan media digital yang untuk memaksimalkan pemasaran melalui e-commerce atau media sosial. Selanjutnya ada kolaborasi dengan mitra bisnis. Kerjasama ini semisal menambah reseller atau marketplace besar. Nah, yang selanjutnya ada ekspansi pasar. Ini untuk menjangkau konsumen di luar daerah melalui distribusi yang lebih luas. Yang terakhir kita kaitkan dengan makosid syariah. Nah, untuk makosid syariah sendiri di sini ada hifz ad-din atau menjaga agama. Nah, bisnis dilakukan secara halal dan sesuai syariat. Yang kedua ada hifz an-nafs atau menjaga jiwa. Untuk hifz an-nafs ini produk harus aman dan sehat untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada hifz al-aql atau menjaga akal. Nah, untuk ini produk harus berkualitas dan tidak mengandung zat yang berbahaya. Ada juga hifz an-nas atau menjaga keturunan. Nah, untuk ini bisnis memberikan manfaat bagi keluarga dan generasi mendatang. Dan yang terakhir ada hifz al-mal atau menjaga amal atau harta. Nah, ini untuk keuntungan bisnis bisa dikelola dengan jujur dan transparan. Itu adalah kaitan dari beberapa konsep atau poin yang akan kita kaji. Selanjutnya adalah mengenai kerangka konseptual dari penelitian ini, yang dimana untuk kerangka konseptual dari penelitian ini menghubungkan antara pengembangan usaha dan daya saing usaha tentunya dalam perspektif makosid syariah dalam menghadapi persaingan pasar, yang dimana pengembangan usaha berfokus pada strategi dan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis, sedangkan daya saing usaha berkaitan dengan kemampuan satu bisnis untuk bertahan dan bersaing. Nah, kedua konsep ini kemudian dikaitkan dengan makosid syariah yang bertujuan untuk melindungi usaha yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan bisnis. Dalam konteks persaingan pasar, penerapan prinsip makosid syariah memungkinkan usaha untuk bersaing secara sehat tanpa mengorbankan etika dan moral serta mendorong keseimbangan antara aspek ekonomi dan sosial. Dengan demikian, kerangka konseptual ini menunjukkan bagaimana pengembangan dan daya saing usaha dapat dikelola secara islami untuk menghadapi tantangan pasar dengan tetap menjaga nilai-nilai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun untuk metode penelitian yang kita pakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana sebenarnya untuk Suklapis Genggong tanpa menggunakan perhitungan statistik. Nah, untuk data yang kita ambil, data primernya yakni kita ambil dari karyawan, owner, dan juga dari konsumen Suklapis Genggong. Adapun data sekunder kita dapat dari literatur terkait pengembangan usaha, daya saing UMKM, dan konsep dari makosid syariah. Untuk teknik pengumpulan data, kita yang pertama memakai observasi, yakni terjun langsung, melihat langsung bagaimana sebenarnya usaha Suklapis Genggong, bagaimana produksinya, bagaimana pemasarannya dan pengembangannya, dan banyak data yang kita ambil dari observasi. Yang kedua ada wawancara. Wawancara ini kita untuk mendapatkan data lebih dalam tentang tantangan dan strategi bisnis dari pemilik usaha atau owner. Selanjutnya ada dokumen, yakni mengumpulkan data berupa laporan penjualan, testimoni pelanggan, dan juga bagaimana strategi promosi yang sudah dilakukan.
Selanjutnya adalah teknis analisis data. Nah, untuk yang pertama kita akan meredukasi data. Karena data yang kita dapat di lapangan sangat banyak, kompleks dan juga rumit baik dari wawancara, observasi maupun dokumen. Nah, untuk data yang kita dapat dari hal tersebut perlu kita rangkum atau kita pilih mana saja pokok-pokok yang berkaitan dengan penelitian kita. Selanjutnya setelah diredukasi, data akan didisplay. Nah, untuk display ini adalah penguraian data secara singkat atau dalam bentuk bagan-bagan, sehingga kita dapat menguraikan segala sesuatu mengenai pengembangan usaha, daya saing yang tentunya diimplementasikan dengan makosid syariah di Suk Lapis Genggong. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan dan daya saing dari usaha Suk Lapis Genggong dalam menghadapi persaingan pasar. Nah, fokus utamanya adalah bagaimana bisnis ini dapat berkembang dengan tetap berpegang dalam makosid syariah, kepada makosid syariah. Harapannya, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk dan strategi pemasaran. Terima kasih. Saya Vindi Nur Cahyani dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Zainul Hasan Genggong pamit undur diri. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.